Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Mas Ruday untuk lihat progresnya Pak Serpong di minggu ini ya. Jadi gimana nih kabarnya teman-teman? Pasti menantikan nih update terbaru dari Pak Serpong karena di minggu ini bakal ada update yang lumayan signifikan nih. Nanti teman-teman tolong nontonnya dari detik awal sampai habis ya, dari part 1 maupun part 2, biar informasinya teman-teman dapetin nih. Sekarang kita berada di area marketing gallery ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di area marketing gallery pepohonannya udah mulai rindang ya. Nggak kayak 2 tahun lalu yang baru grand launching rumah contoh fase 1 di Juli 2023. Sekarang di Juli 2026 pepohonannya udah mulai rindang ya. Teman-teman bisa lihat nih di depan gerbang Pak Serpong ada bekas PT Doson yang udah diambil alih sama Paramount Enterprise. Dan nampaknya di sampingnya persis ada jalanan yang terus digarap. Teman-teman bisa lihat di area ini jalanannya udah dipadatin. Tinggal beberapa step lagi mungkin bisa tahap pengaspalan ya. Nah, uniknya teman-teman di sini, saya nggak tahu ya, ini bener apa enggak. Di sini kelihatannya akan ada gerbang masuk klaster nih. Jadi ada jalanan yang dibelokin gitu ke kanan, dan kelihatannya akan ada gerbang klasternya nih. Saya masih belum tahu apakah benar bakal dijadiin klaster yang jelas. Untuk Summarecon, Serpong maupun Paramount biasanya emang ngegarap jalanannya dulu ataupun gerbang klasternya dulu ya. Dan rumah contohnya itu belakangan. Nah, di sini bisa kita lihat ya, bekas PT Doson udah rata dengan tanah, tinggal bekas puing-puingnya aja. Lalu di jalanan ini lurus ke depan sana masih ada pergudangan Erigo kalau nggak salah ya. Kalau ditarik garis lurus akan sampai ke Danau Gawir teman-teman. Nah, sekarang kita udah berada lagi di gerbangnya Pak Serpong. Emang nggak lurus banget ya, nggak persis sejajar dengan jalanan baru itu, tapi seenggaknya bakal mengurai kepadatan lalu lintas ya. Teman-teman bisa ngambil kanan ataupun kiri, masih oke ya. Nah, di sini juga lahan masih luas banget nih teman-teman. Lahan komersilnya Pak Serpong di sebelah kanan maupun kiri. Tetapi di sebelah kiri udah ada yang start duluan, yaitu Sekolah Lentera ya. Yang dimana Sekolah Lentera itu infonya akan mulai kegiatan belajar mengajar di akhir bulan Juli ini. Udah ada juga warga yang nyekolahin anaknya di sini udah daftar dari periode pertama sampai terakhir ini atau gelombang terakhir. Udah pada mulai fitting baju ya, seragam. Di sini juga kelihatannya udah rapi banget. Beberapa video TikTok juga udah beredar yang ngasih unjuk fasilitasnya seperti apa. Cukup rapi ya. Jadi dulu ini gelombang pertama harganya masih affordable banget teman-teman. Untuk TK itu masih di range 7-8 juta untuk persiswanya biaya masuk. SPP-nya sekitaran sejutaan aja. Lalu untuk yang SD juga kurang lebih di 12 juta kalau nggak salah ya. Tapi SPP-nya di sekitaran 1,2 ataupun 1,3 per bulannya. Masih oke banget ya teman-teman. Jadi mungkin bisa jadi pilihan sekolah di area Pak Serpong ya. Selain dekat dengan rumah, fasilitas di dalam sekolahnya juga cukup bagus banget. Udah rapi banget teman-teman. Nanti bakalan ada TK, SD, SMP maupun sampai SMA ya. Kita nggak sabar banget menantikan di tahun ajaran baru ini
kira-kira akan sepadat apa jalanan. Pasti kan kalau ada sekolahan baru bakal banyak juga ya orang yang nyekolahin anaknya di sekolah ini ya dari luar area Pak Serpong. Tentunya bakal mendongkrak banget value-nya Pak Serpong ya. Jadi makin dikenal juga. Pastinya bakal tenan-tenan tuh di sekitaran ini keangkat juga ya. Tentunya lagi teman-teman, emang Lipo ini kan terkenal ya sama sekolahan yang bagus-bagus. Nggak menutup kemungkinan nantinya rumah sakit mungkin ya, atau klinik lah bakal berdiri, jadinya makin ramai lagi di areanya Pak Serpong. Tentunya ini yang kita harapkan ya ke depannya. Karena area yang digadang-gadang menjadi kawasan mandiri tentunya harus ada sekolahan, rumah sakit, ataupun nggak perlu jauh-jauh gitu ya dari areanya Pak Serpong. Nggak usah keluar area Pak Serpong, semua udah ada di kawasan mandiri ini. Mulai satu persatu kelihatan ya. Dan di sini juga kelihatan rumah contoh, kemungkinan rumah contoh yang di marketing gallery itu kan udah banyak yang dibongkar-bongkarin ya. Kedepannya pasti area marketing galerinya akan dipindahkan ke area ini ya. Mungkin ke depan bakal di-develop lagi jadi kawasan komersil ya. Nah, sekarang di jalanan ini teman-teman bisa kita lihat area menuju ke sentral WTP-nya Pak Serpong yang masih on progress pembangunannya dari minggu ke minggu. Tentunya ada progresnya ya. Seperti halnya di minggu ini lagi ngegarap jalanan, kelihatannya makin rapi. Nah, nanti sumbernya itu bukan dari air tanah teman-teman, atau dari air danau, air sungai gitu, bukan ya. Ini nanti sumbernya dari PDAM. PDAM memasok air bersih ke WTP ini, nanti dikelola lagi sama sentral WTP ini untuk nge-supply air bersih ke rumah-rumah teman-teman semua ya. Tentunya area WTP ini paling dinanti sama warga Pak Serpong ya, agar kedepannya suplai air bersih lebih bagus lagi. Terus kita muter balik dari jalanan ini. Sebelah kanan nih ada jalanan yang masih buntu ya teman-teman. Tapi infonya udah mulai tersambung ya sampai ke area Park Hills. Tanah-tanahnya ini udah mulai ditimbun lagi di sekitaran jalanan ini. Kelihatan di sebelah kiri itu teman-teman, udah ditimbun lagi tanah merah yang cukup tebel banget, tinggi banget. Jadi pasti kita nantikan jalanan ini sampai tembus ke Park Hills biar nggak lewat jalan Kitri Bakti atau jalan Diklat Pemda ya. Nah, terus teman-teman juga saya akan ngasih info nih. Ada beberapa unit batalan yang kalau teman-teman punya saudara lagi cari unit di Pak Serpong terus nggak mau inden lama, ada unit-unit tipe X2, tipe X3, X5 baru di open lagi sama developer. Yang mau tanya-tanya boleh chat ke Mas Ruda ya, nanti dicoba ke unit gitu, survei ataupun tanya-tanya lainnya boleh banget. Nah, di sini juga lagi digarap ya. Di permukaan airnya ini kan banyak tanaman liar ya, sekarang lagi dibersihin sama eskavator. Ada beberapa orang yang menyebutnya di sini disebut Danau Leo ya. Nampaknya menjadi fasilitas umum yang paling pertama digarap di areanya Pak Serpong. Nanti kita tunggu aja bakal jadi seperti Danau Melodi apa enggak nih, yang cakep banget ya. Nah, posisi danaunya ini dekat dengan Cendana Crest ya, atau Crest Park yang jalanan buntu.
nanti bisa terhubung ke danau baru itu ya. Jadi beda sama Danau Gawir yang ada persis di belakang Cendana Crest atau Crest Park ini nih. Nah, untuk update-nya Crest Park tipe Black Slate Home semuanya udah pengatapan. Biasanya masih nunggu beberapa area untuk fasad depan diaci atau diplester ya. Terlihat juga staggering untuk area depan rumah ya, udah banyak bambu-bambu untuk perapihan fasad depan. Terima kasih teman-teman yang udah nonton dari awal sampai habis, yang udah selalu ngedukung channel ini, dari like, comment, subscribe-nya, dan selalu menantikan konten-konten dari channel ini. Terima kasih banyak, tanpa ada dukungannya teman-teman saya nggak bisa ada di titik ini. Dan sehat-sehat selalu. Lanjut ke video part 2-nya, dadah.